Selamat malam Ibu-Ibu cantik, Ibu Siti dan Ibu Artini, apa kabar semuanya? Selamat malam Bu, baik-baik nih. Malam Ibu, kabar baik. Maaf nih agak batuk sedikit nih. Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Jadi di sini saya bertindak sebagai pengamat, Bu Artini nanti sebagai coach, dan Ibu Siti nanti sebagai coachee. Nah, sebelum kita mulai kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Artini selaku coach. Yang pertama, akan saya amati dulu alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Artini ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching yang Ibu Artini ingin kembangkan, kompetensi apa saja Ibu? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih? Dari ketiga kompetensi tersebut yang saya akan observasi lebih spesifik itu pada rencana aksi ya Bu ya. Oke, baik Bu Artini. Menurut Ibu, apa nih indikator dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dari pelatihan coaching ini terkait di pengembangan rencana aksi yang ingin Ibu observasi lebih jauh lagi ya pada kegiatan coaching ini? Baik, menurut saya indikator keberhasilan dari pelatihan coaching ini yaitu ketika seorang coaching nantinya mampu menyusun rencana kegiatannya Ibu ya, yang mampu membantunya dalam menyelesaikan permasalahannya serta mengeksplorasi kemampuan dari coaching tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Berarti nanti seorang coach itu mampu menyusun rencana aksi untuk solusi dari permasalahannya tersebut. Oke deh. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Artini selaku coach dan Ibu Siti selaku coachee. Saya persilakan untuk melaksanakan praktek coaching. Sudah siapkah? Ya, siap Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Ibu Siti, selamat malam. Malam Ibu Artini. Ya, apa kabarnya ini Ibu? Kabarnya baik Bu. Dan Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Bu Siti ya, sehat selalu Ibu. Oke, terima kasih Bu ya. Hari ini kita ngobrol sebentar Ibu. Kira-kira ini apa yang ingin Ibu Siti sampaikan hari ini? Ya, sebenarnya saat ini sedang bingung sih saya Bu. Bagaimana menghadapi siswa yang saya agak bermasalah gitu Bu. Kalau saya bilang siswa saya itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, malah sering mengganggu temannya yang sedang belajar. Baik. Jadi Ibu mau membicarakan murid Ibu yang bermasalah ya, yang mungkin Ibu bisa ceritakan lagi yang bermasalah seperti apa ya murid Ibu ini? Ya begini Bu, anak ini kalau bisa dibilang punya energi lebih ya Bu ya, nggak bisa diem gitu Bu, bahkan sering ganggu teman saat temannya lagi belajar, bahkan ada saat di mana-mana dia sengaja bawa karet gelang lah, dan mengerahkan karet gelang itu ke depan teman-temannya, sehingga temannya menangis. Sehingga saya harus mengalihkan lagi perhatian saya ke dia dan akhirnya pembelajaran jadi terganggu. Seperti itu, Bu. Ya, jadi pembelajaran di kelas Ibu menjadi terganggu ya karena ada kegaduhannya akibat dari siswa ini ya Bu ya? Iya, betul Bu. Sementara saya harus mengajar sesuai tujuan yang saya rancang. Ya, otomatis saat tertentu itu ada selingan lah gitu Bu. Mungkin ya istilahnya di sela pembelajaran harus menenangkan siswa yang menangis dan sekaligus menasehati anak itu yang tidak fokus dalam belajarnya.
Oke. Jadi kira-kira ingin dapat apa ini Bu dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya saya tuh kasihan sama anak ini, Bu. Dia itu kalau saya lihat eh, sebenarnya dia mampu mengikuti pelajaran, tapi entah kenapa dia itu sering sekali usil, suka ganggu teman. Saat tertentu dia bisa fokus, tapi paling di awal pelajaran begitu di jam pertama sampai jam ketiga dia bisa lebih anteng. Tapi sisanya itu dia sudah mulai gelisah. Saya ingin sekali anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa mengganggu teman dan nyaman mengikuti pelajaran di kelas. Oke, baik. Jadi Ibu Siti ingin anak ini lebih fokus belajar ya Bu tanpa mengganggu teman lainnya. Oke, apa yang bisa Ibu lakukan ini supaya anak ini bisa sesuai harapan Ibu? Ya, maksudnya saya supaya anak ini tenang, bisa fokus, supaya bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, Bu. Oke, baik. Kalau dari pengamatan Ibu Siti sendiri, menurut Bu Siti, anak ini biasanya kalau saat fokus itu tenangnya itu dia sikapnya seperti apa, Bu? Mungkin di tingkah laku anak itu di kelas itu mungkin seperti apa yang Ibu amati? Saat fokus sih biasanya dia akan sih tanpa gangguin teman, kadang saya perhatiin dia malah menggambar. Nah, kalau tidak gangguin teman dia malah gambar dan dia tidak apa menghiraukan apapun yang terjadi termasuk penjelasan guru. Seperti itu, Bu. Jadi di sini Bu Siti ingin anak itu fokus belajar tidak ganggu siswa lain begitu ya tentunya ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Iya betul. Ya. Kalau menurut Bu Siti sendiri ini anak ini saat ini fokusnya kira-kira ada di level mana nih Bu? Kalau diperkirakan angka 1 sampai 10 begitu. Fokusnya sekarang ini anak itu. Di level mana? Menurut saya sih paling di level 5 ya, Bu ya. Soalnya dalam waktu 6 jam satu pembelajaran tematik itu, paling dia bisa seriusnya belajarnya selama 2 jam. Pagi ya biasanya sih seperti itu. Misalnya mulai dah uring-uringan. Dan kalau lagi sibuk dengan sekolah lain, dia malah berulah seperti itu, Bu ya. Syukur-syukur dia anteng, cuma dia menggambar aja seperti itu, Bu. Baik, baik, baik. Nah, tadi saya dengar nih anak ini kalau tidak lagi fokus kadang suka menggambar ya Bu ya. Iya, Bu, benar, Bu. Ya. Kira-kira apa yang Ibu tahu lagi nih tentang anak ini selain suka menggambar itu? Kalau sebenarnya sih dari cerita teman-teman di kelas sih, Bu ya, sebelumnya anak ini sebenarnya kurang mendapat perhatian sih, Bu, dari orang tua. Mungkin di lingkungan teman-temannya sekolahnya juga pernah menyampaikan kalau anak ini sering bermain di luar rumah dengan remaja, Bu, yang bisa dibilang suka nongkrong-nongkrong gitu, Bu. Wah, ternyata banyak masalahnya ini anak ini ya Bu ya. Iya, Bu, bener, Bu. Ya, ya, ya. Jadi menurut Ibu ini si anak masih di level 5 sekarang. Nah, ini agak berat nih kayaknya masalahnya mendengar cerita Ibu Bu Siti ini. Nah, dari yang ingin Ibu inginkan ini fokus belajarnya nantinya ini ke depan ini si anak ini fokus dan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran tadi di angka berapa, Bu? Dengan kondisi seperti ini, mungkin di angka 7 mungkin Bu ya sudah cukup lebih baik karena saya perhatikan sih anak ini perlu usaha ekstra keras untuk mengambil dalam lagi dia agak ada perhatian khusus itu Bu dari orang tuanya. Dulu pernah saya menggali orang tuanya tapi saat datang yang dia katakan galakin dogen gitu buatnya Bu. Masa dibilang untuk digalain aja dan nggak ada apa-apa kalau bodoh tinggalkan kelas katanya. Wah, jadi dari pihak orang tua ini juga demikian ya, Bu ya? Diajak berkolaborasi. Iya, tidak bisa diajak berkolaborasi, Bu, seperti itu. Ya, ya. Jadi cukup di angka 7 dulu nih ya Bu ya. Soalnya nih apa namanya? Keadaannya demikian ya Bu ya. Iya, Bu, di angka 7 saja dah dulu. Soalnya ini saya baru bisa melakukan tes sendiri sih di sekolah dulu karena seperti yang saya sampaikan orang tua kurang perhatian pada anak. Oke. Baik.
apa yang Bu Siti bisa lakukan ini untuk sampai ke level 7 itu anak ini bisa meningkat begitu fokusnya? Sebenarnya itu yang saya pikirkan yang bisa saya lakukan untuk membantu anak sekolah. Sebenarnya ini anak sering mendapat teguran dari kepala sekolah, tapi belum ada perubahan yang signifikan juga seperti itu. Baik. Kalau dari pengamatan Ibu Siti sendiri, anak ini selain suka menggambar, biasanya dia senang diperlakukan bagaimana ya, Bu? Mungkin biar lebih tenang, begitu nggak ganggu-ganggu teman, bisa fokus belajar, gitu? Sebenarnya saya pernah memberikan buku gambar untuk mengurangi keusilannya saat fokus belajar mulai turun, namun saya belum puas sampai di situ karena yang saya inginkan dia bisa mengikuti pelajaran yang saya sudah persiapkan. Saat saat tertentu saya juga pernah mengajak anak itu ngobrol ya Bu ya dan mencari tahu penyebabnya kenapa anak itu bertingkah suka usil dengan temannya. Jadi Ibu sudah mencoba ya, bagus sekali ya Bu mengalihkan fokus dengan berinya buku gambar. Namun Ibu masih ingin ya anak ini mengikuti pelajaran lebih fokus lagi, tidak hanya menggambar begitu ya Bu ya. Iya betul Bu, saya itu yang saya berikan gambar agar tidak usil Bu dan teman saat sudah besar. Tapi dia malah asik menggambar. Selain menggambar tadi, saya rancang pembelajaran yang memfasilitasi anak ini Bu sehingga dia tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Wah, oke. Baik, dan bagaimana ini Bu Siti melihat dua hal tadi, mengobrol, mencari tahu ya, dengan anak itu mencoba menyusun pembelajaran juga yang sesuai dengan daya belajar anak. Bagaimana Bu Siti bisa melakukannya dari kedua hal tadi? Kira-kira. Ya, bisa sih seharusnya saya melakukan itu, tapi belum maksimal mungkin Bu ya. Mungkin saya perlu lebih sering lagi berdiskusi dengan anak itu, mencari tahu kebutuhannya, minatnya, seperti sebelum nanti saya merancang pembelajaran sesuai gaya minat belajarnya anak itu. Oke. Dalam bayangan Bu Siti sendiri, mungkin caranya itu seperti apa ya Bu, yang bisa Bu Siti lakukan? Mungkin saya bisa ajak dia ngobrol Bu di saat dia istirahat atau beberapa menit sebelum pulang ya seperti penerapan segitiga restitusi saat dia melakukan kesalahan atau melakukan observasi dan wawancara sebagai asesmen diagnostis sebelum saya merancang pembelajaran sesuai kebutuhan. Oke, Bu Siti, keren sekali nih. Nah, kira-kira nih yang bisa dijalankan dalam waktu dekat menurut Bu Siti itu yang mana nih? Yang tadi sudah Bu Siti sampaikan tadi. Iya, ini karena saya ingin ada perubahan segera ya Bu ya, karena sudah dari laporan dari kelas sebelumnya malahan tidak berubah-berubah, apalagi running work-nya di kelas 4 dan 5 pada masa pandemi. Jadi di kelas 6 ini saya ingin dia ada perubahan sesuai harapan. Baik. Kapan kira-kira nih Bu Siti bisa lakukan Ibu? Kira-kira kapan Bu Siti bisa lakukan? Secepatnya sih ya Bu ya, dalam minggu-minggu ini yang saya akan lakukan. Ya, bagus sekali ya minggu ini ya secepatnya Bu. Kira-kira nanti yang bisa Ibu Siti ajak berkolaborasi dalam pelaksanaan tindak lanjut dan rencana aksi yang akan Ibu jalankan ini siapa aja Bu? Di awal mungkin saya akan mengajak teman akan sejawat saya di kelas sebelumnya terkait kebutuhan anak ini karena orang tuanya masih belum bisa saya ajak berkolaborasi. Selain itu mungkin akan mengajak rekan sejawat untuk sama-sama merancang sekaligus membantu saya dalam merancang pembelajaran. Oke, keren sekali ya Bu, bagus ya. Jadi minggu ini ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Kita nih sudah di ujung sesi ya Bu Siti. Dari sesi ini apa ini yang Bu Siti ini sudah dapatkan dari sesi kita kali ini? Yang sudah dapatkan di awal, saya kan bingung ya Bu ya. Saya harus bagaimana menghadapi anak yang bermasalah di kelas. Di akhir sesi ini mungkin saya sudah tahu ya Bu ya, saya harus bagaimana. Setidaknya saya melakukan diagnostik lebih awal dahulu terhadap kebutuhan belajar siswa.
Dan selanjutnya nanti merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah itu saya coba terapkan di kelas tentunya, Bu. Baiklah, bagus sekali ya Bu Siti. Nah, kalau begitu kita ketemu minggu depan lagi ya Bu ya. Saya ingin dengar cerita-ceritanya nih setelah Bu Siti nanti mencoba merancang pembelajaran serta menerapkan di kelas. Semoga berhasil ya Bu ya. Sampai bertemu Iya, lagi Bu. Bu. Ya, Iya, terima Ibu. kasih. Terima kasih ya, Bu. Ya, sudah berbagi cerita Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Sampai jumpa. Oke, oke, baik. Eh, Proses atau praktek coaching yang luar biasa ya. Terima kasih atas praktek coachingnya, Ibu Artini dan Ibu Siti. Tadi saya sudah mengamati dan mengambil catatan-catatan sedikit. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Artini. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi ya. Untuk alur ceritanya pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya begitu. Jadi sangat halus ya alur coachingnya, mulai dari tujuan coaching, terus pada identifikasi, pada indikator dari permasalahan yang sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi untuk alur ceritanya semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi untuk pengembangan kompetensi rencana aksi, Ibu Artini sudah mampu membantu coaching untuk menggali ya, menyusun rencana aksinya begitu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Artini. Pertanyaan yang pertama nih, setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah tampak dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ibu Artini? Ya. Ya, jadi yang saya rasakan Bu ya setelah tadi saya melakukan coachingnya, saya cukup terkesan Ibu dengan solusi yang sudah dimunculkan oleh Ibu Siti ya selaku coach tadi setelah menuntun ya di rencana aksi begitu. Jadi bahwa Ibu Siti itu ternyata sudah memiliki potensi yang memang perlu dikembangkan sehingga Bu Siti mampu mengatasi masalahnya itu dalam pembelajaran. Tadi juga saya sudah menemukan rencana aksi dari Bu Siti itu yang bervariasi ya, mulai dari pemetaan kebutuhan siswa, melakukan observasi, wawancara, sampai menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Itu yang saya tadi sudah observasi seperti demikian ya Bu. Ya, bagus sekali ya Ibu Artini ya. Tadi sudah melaksanakan praktek coaching nih. Dan tadi juga sudah mencoba mengembangkan kompetensinya sebagai coach dalam mengembangkan kompetensi di rencana aksi nih. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Ibu Artini pada coaching hari ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi tadi saat rencana aksi itu agar bisa membantu coach Ibu untuk bisa menemukan solusi dengan rencana aksi yang bervariasi, menyusun strategi pembelajaran dari setiap permasalahan yang dihadapi. Di samping itu juga akan mengembangkan lebih lagi di kemampuan pengembangan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Artini ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Artini dan Ibu Siti. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Artini dan Ibu Siti ya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi, ibu-ibu semuanya.